Halo teman-teman, balik lagi di SKCK Subkultur Chit-Chat Club. Jadi teman-teman, podcast ini kita bakal ngebahas tentang subkultur yang berbeda ya di Indonesia. Sebenarnya lebih ke sudut pandang masing-masing ya Kak. ya betul. Nah untuk di sini tuh yang belum pada tahu, Opam itu di bidang apa Pak? Musik. Nah dan saya sendiri tuh di bidang event. Kai, berarti kita boleh kali ya Kai bikin nama buat penonton dulu Kai. SKCK Precious. Tahu kan? Kurang deh Pam. SKCK Lovers. Enggak juga sih Pam, mending teman-teman SKCK aja nggak sih? Iya boleh. Karena SKCK Bless. enggak. Kayak ini Smash Bless. Iya. Kayak Rakai waktu itu hidup tumbuh besar di era-era boyband ya Kai? Sebenarnya kalau tumbuh besarnya itu tuh nggak terlalu di era-era musik Pam. Kai, kalau persiapan sebelum kayak biasanya pre-show gitu apaan aja sih Kai biasanya yang diatur kayak bangun panggungnya itu Rakai ngurus juga nggak? Enggak sih, sebenarnya kita tuh itu kan udah partnya IO sendiri ya. Kalau kita sendiri itu benar-benar tau ngatur jalan flow-nya acara aja sih Pam. Kayak gimana kita ngebuat acara tuh sesuai sama yang klien kita mau. Kayak gitu. Nah, buat Opam sendiri tuh kan manggung nih ya. Pasti manggung juga banyak di event-event, festival. Ada nggak sih cerita-cerita keluh kesah selama kita di event-event itu? Kayak misal atau pas run acaranya tuh ada miskom. Oh iya sih. Kalau masalah teknis dan non teknis sebenarnya pasti ada aja. Ya entah kita nggak dapet jam buat cek sound atau cek soundnya jadi mundur atau mepet banget, mepet cek line banget, doang. jadi cek line doang bener. Jadi ya banyak nih sebenarnya. Ya kadang juga kalau teknis gak ngerti sih ya, karena nggak setiap panggungan kan vendornya sama. Iya. Jadi nggak setiap kita manggung tuh alatnya sama kan. Jadi ya kadang ada aja alat yang rusak, alat yang sember, alat yang udah banyak deh pokoknya. Nah kalau misalkan pakai sendiri nih, kalau ngatur-ngatur flow kayak gitu tuh ribet gak sih ya sebenarnya? Sebenarnya tuh kita Apalagi kayak band-band ngaret gitu. Nah itu sih mungkin salah satu hal yang bikin kita jadi mundur juga ya acaranya ya. Karena kan sebenarnya tuh kita kayak di satu tempat nih, misal festival di stadion misal, kita kan bener-bener udah ada waktunya tuh sampai jam berapa doang. Kayak kita juga pernah yang hampir buat kita sempat kesel juga sih, kayak band misal dapet manggung itu 1 jam, tapi karena dia ngaret setengah jam nih misal, jadi kan waktu ngebandnya cuma setengah jam kan sebenarnya. Tapi dia tetap minta sejam. Kita tuh yang bingung, jadi ya muter otak. Kita harus ngobrol sama bandnya juga, sama kliennya juga. Tapi pasti ujung-ujungnya ya happy aja. Itu kalau band yang ngaret. Nah kalau ternyata kebalikannya nih, ya dari pihak alam, misalkan alam lah gitu, misalnya hujan, itu kan nggak mungkin. Kayaknya kan kalau setiap acara gitu kan kalau hujan biasanya ngaret tuh kayak. Sepengalaman ya, maksudnya kayak ini hujan paling ngaret lah gitu. Sebenarnya tuh kita yang dari pihak-pihak tim acaranya ya, kita udah punya plan B gitu Pak. Cuman emang kadang-kadang kayak gitu sih ya, maksudnya emang ya karena kan alat pasti ditutup juga, panggung juga nggak mungkin basah-basahan. Gitu. Kita juga tahu band-band kan alatnya juga nggak murah-murah ya. Iya benar. Iya. Waktu itu pernah manggung di daerah Bogor, hujan deras banget. Tapi kan panggungnya panggung main di pensi SMA gitu. Jadi kan semi outdoor. Iya, di lapangan gitu. Tapi pakai panggung, cuman bukan yang rigging gitu kan.
panggung biasa aja udah gitu. Oh, panggung kawinan. Iya bener, Oh, yang tiangnya cuma iya, satu iya, tuh, hujan lebat, tapi kan ya dia kan mereka juga nggak pakai yoyo profesional, jadi kayak Ya panitia Iya. aja gitu ya. ya udah kak waktunya main nih, gitu. Main lah kita dari backstage ke arah panggung itu lewatin lapangan kayak, terus kita aduh nyebrang gimana nih, alat gimana nih, akhirnya mereka pakai spanduk bintangin, jadi kita yang main tuh di dalam spanduk semua, dianterin sampai backstage. Udah nyampe backstage aman-aman aja kalau nyampe backstage. Udah naik, terus tiba-tiba kita di lagu kedua atau ketiga hujan makin deras. Nggak kondusif Wah. lah ya, jadi nggak kondusif. Iya bener, angin kemana-mana, wah alat basah, efek basah, gitar basah. Itu Cerita. bikin ini juga sih ya. Iya, nah cerita lucunya adalah di lagu ketiga, di lagu keempat atau kelima gitu, kita kan udah mau, wah udah nggak memungkinkan nih. Kita tanyalah elonya, mas ini gimana, mau lanjut apa enggak gitu, ini udah begini kan juga basah. Terus karena salah kali ya, maksudnya kita nanya kayak gitu ke mereka karena euforia gitu ya, lanjut mas. Akhirnya bibir vokalis setrum mic, Iya, kabel. alat juga pada nyetrum semua, wah tandas banget ya pokoknya, jauh banget lagi tenjo gitu. Dari pihak BM juga kayak masuk pamit juga jadinya bingung mau kayak gimana. Iya, Kita di satu sisi mau udah, tapi kita juga yang di hire. iya gitu makanya maksudnya kan kita di situ kerja. Tapi yang sana tuh kayak nggak ngeliatin banget gitu ya. Ya mungkin nggak Udah salah kebawa juga suasana sih. juga. Iya nggak salah juga, mungkin karena mereka udah terlanjur euforia kayak wah seru banget nih gitu. Jadi, Tapi lanjut Iya. gitu. Tapi Mas Pam mau nanya, kalau misalnya lagi hujan deras nih misalnya kayak tadi tuh, yang nonton itu tuh masih banyak kah atau ya udah mereka bodo amat aja gitu, tetap nonton aja? Nah tergantung sih kayak line up-nya biasanya. Line up-nya siapa dulu nih biasanya yang main. Cuman kebanyakan kalau yang kasihan tuh yang band-band baru justru. Udah band baru dia perlu nama, Terus mainnya sore terus hujan, ya ampun. sia-sia doang jatuhnya ya. Iya, kayaknya nontonnya cuma panitia doang gitu. Iya, nggak dapet spotlight Nggak jadinya. ada spotlight. Cuman selama ini walaupun hujan tetap rame sih, masih Tetap rame ya? masih nonton. Berarti Justru malah nggak- euforia. Oh, Apalagi kalau pensi SMA kayak itu malah makin heboh. makin heboh biasanya dibanding festival-festival yang besar ya. Gitu. Cuman kan kayak sekarang juga festival besar udah banyak kayak kemarin terakhir tuh nonton Interpol di Ismaya, acaranya Ismaya. Hujan. Becek banget tapi tetap rame. Orang pakai jas hujan gitu kalau sekarang mah. Karena ngelihat line up kali juga. Iya, itu bener. dia. Balik lagi ya. balik tadi lagi ya. ke line up. Iya, sebenarnya kalau dia ngelihat bandnya dia nggak tahu juga males sebenarnya kayak gitu jatuhnya kan. Ya tapi balik lagi tuh kayak ngeband nih butuh spotlight dong, Iya. tapi nggak dapet. Mau gimana ya? Tapi sebenarnya dari Mas Pam sendiri ada nggak sih tips dan trik kayak gitu, kayak misal band baru nih yang masih nyari spotlight dan dia manfaatinnya itu gimana di panggung? Sebenarnya cara-cara itu ada tips dan triknya nggak Mas Pam? Itu agak tricky sih guys sebenarnya. Yang pertama ya kalau dapetnya main pertama ya udah nggak bisa apa-apa kan. Kuncinya adalah kenal orang dalam sih. Kenapa tuh? Oke gitu. Kenal orang dalam aja, kayak misalkan main di kampus mana gitu, ada temen jadi panitia gitu, ya tinggal cincay aja, gue main habis inian dong sebelum gestarnya gitu, didempetin dong gitu. Karena kan biasanya sebelum gestar tuh Orang udah pada ya kumpul orang semua udah ya. pada masuk, oh ini bentar lagi nih gestar gitu, masuklah mereka gitu. Acara kampus juga rame tuh biasanya.
Iya, cara kampus sih sebenarnya 11-12 sama pensi juga ya. Hmm. Nah, jadi gitu teman-teman SKCK. Mungkin di episode sekarang tuh kita cuma bisa ngebahas itu aja. Sebenarnya juga masih banyak ya Pak, Masih yang bisa banyak. dibahas ya. Masih banyak. Tapi mungkin nggak sekarang ya. Pokoknya tetap tunggu aja terus video-video selanjutnya dari kita ya. Sampai jumpa di SKCK berikutnya. Bye bye.